Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini Ibu akan melanjutkan materi dari video Ibu sebelumnya, yaitu materi elastisitas dan hukum Hooke, di mana pada video kali ini Ibu akan membahas soal-soal seputar elastisitas dan hukum Hooke. Baiklah, langsung saja. Ini soal pertama. Sebuah balok dengan massa 50 kg dikaitkan pada sebuah kawat yang memiliki luas penampang sebesar 5 mm kuadrat. Jika percepatan gravitasi yang digunakan adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka hitunglah tegangan yang dialami kawat tersebut. Diketahui luas penampang balok 5 mm kuadrat, kita ubah dulu satuannya menjadi meter kuadrat, sehingga menjadi 5 dikali 10 pangkat minus 6 meter kuadrat. Kemudian percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, dan massanya tadi 50 kg. Kemudian yang ditanya tegangan. Nah, pada video Ibu sebelumnya, Ibu sudah menyampaikan rumus atau formula dari tegangan, yaitu gaya dibagi dengan luas penampang benda. Tadi di sini sudah diketahui bahwa massa dari balok itu 50 kg, sehingga kita cari dulu gaya yang bekerja pada benda tersebut, di mana rumus dari gaya itu adalah M dikali dengan G atau massa dikali dengan percepatan gravitasi. Sehingga 50 kg kita kalikan dengan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, dan gayanya menjadi 500 Newton. Baru kita masukkan ke rumus tegangan, F dibagi dengan A atau gaya dibagi dengan luas penampang. Gayanya tadi kita dapatkan 500 Newton, kemudian luas penampangnya 5 dikali 10 pangkat minus 6 meter kuadrat, kemudian 500 dibagi 5, 100. 10 pangkat minus 6 ini naik ke atas sehingga pangkatnya menjadi positif, sehingga tegangannya menjadi 100 dikali 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat. Kita sederhanakan menjadi 1 dikali 10 pangkat 8 Newton per meter kuadrat. Jadi tegangan yang dialami kawat adalah sebesar 1 dikali 10 pangkat 8 Newton per meter kuadrat. Soal kedua, seutas tali mempunyai panjang mula-mula 500 cm, ditarik oleh gaya 5 Newton, sehingga tali tersebut mengalami pertambahan panjang sebesar 0,25 cm. Tentukan regangan tali tersebut. Diketahui gayanya 5 Newton. Ini. Kemudian panjang awal 500 cm. Ini panjang mula-mula. Kemudian delta L atau pertambahan panjangnya adalah 0,25 cm. Kemudian yang ditanya regangan. Rumus dari regangan itu sendiri yaitu delta L per L atau pertambahan panjang dibagi dengan panjang mula-mula. Di sini sudah diketahui pertambahan panjangnya 0,25 cm, kemudian panjang awalnya 500 cm. Karena di sini satuannya sudah sama dan nanti dia akan dibagi, jadi kita tidak perlu merubah satuan panjang ini menjadi meter. Jadi otomatis saat dibagi mereka akan habis, sehingga 0,25 cm dibagi dengan 500 cm menjadi 0,0005 atau 5 dikali 10 pangkat minus 4. Baiklah, soal selanjutnya. Sebatang kawat baja dengan panjang 1 meter dan luas penampangnya 3 mm kuadrat ditarik dengan gaya 300 Newton sehingga panjangnya bertambah 0,5 mm. Hitunglah besar modulus elastisitas kawat baja tersebut. Diketahui luas penampang kawat 3 mm kuadrat. Kita ubah satuannya menjadi meter kuadrat sehingga menjadi 3 dikali 10 pangkat minus 6 meter kuadrat. Kemudian gaya 300 Newton, panjang awal 1 meter, dan pertambahan panjang sebesar 0,5 mm. Kita ubah dulu satuannya menjadi meter sehingga menjadi 5 dikali 10 pangkat minus 4 meter. Yang ditanya modulus yang atau modulus elastisitas.
Seperti yang sudah kita bahas, bahwa rumus dari modulus elastisitas adalah tegangan dibagi dengan regangan, sehingga menjadi F dikali L dibagi A dikali dengan delta L. Kita masukkan gayanya tadi 300 Newton, kemudian panjang awal 1 meter, A atau luas penampang 3 dikali 10 pangkat minus 6 meter kuadrat, dan pertambahan panjang 5 dikali 10 pangkat minus 4 meter. Kemudian 300 dikali 1, 300 Newton. 3 dikali 5, 15, dikali dengan 10 pangkat minus 6 dikali 10 pangkat minus 4, menjadi 10 pangkat minus 10. Sehingga hasilnya menjadi 2 dikali 10 pangkat 11 Newton per meter kuadrat. Karena nanti pangkatnya ini naik ke atas dan menjadi positif. Jadi besar modulus elastisitas kawat baja tersebut adalah 2 dikali 10 pangkat 11 Newton per meter kuadrat. Soal selanjutnya, sebuah kawat baja dengan panjang 100 cm ditarik dengan gaya 200 Newton sehingga panjangnya bertambah 0,2 cm. Hitunglah luas penampang kawat jika modulus elastisitasnya 2 dikali 10 pangkat 11 Newton per meter. Diketahui L atau panjang awal 100 cm, kita ubah dulu satuannya menjadi meter sehingga menjadi 1 meter. Kemudian gayanya 200 Newton, dan delta L atau pertambahan panjangnya 0,2 cm, kita ubah juga menjadi meter, 2 dikali 10 pangkat minus 3 meter. Kemudian modulus elastisitasnya 2 dikali 10 pangkat 11 Newton per meter kuadrat. Yang ditanya luas penampang. Nah, kita pecah dulu dari persamaan modulus elastisitas, di mana E sama dengan F dikali L per A dikali dengan delta L. Di sini sudah diketahui tadi modulus elastisitasnya 2 dikali 10 pangkat 11 Newton per meter kuadrat. Kemudian gayanya 200 Newton, panjang awal 1 meter, kemudian A luas penampang, ini yang nanti akan kita cari. Kemudian delta L-nya 2 dikali 10 pangkat minus 3 meter. Kita kali silang sehingga menjadi 200 Newton dibagi 2 dikali 10 pangkat 11 Newton per meter kuadrat dikalikan dengan 2 dikali 10 pangkat minus 3. Kemudian 200 Newton dibagi, setelah kita mengalikan ini hasilnya menjadi 4 dikali 10 pangkat 8 Newton per meter kuadrat. Dan hasilnya menjadi 5 dikali 10 pangkat minus 7 meter kuadrat. Jadi luas penampang kawatnya adalah 5 dikali 10 pangkat minus 7 meter kuadrat. Jadi jika menemukan soal seperti ini, kita pakai saja persamaan modulus elastisitas. Nanti kita akan mengetahui atau mendapatkan nilai dari A-nya atau luas penampangnya. Soal selanjutnya, seutas kawat baja memiliki luas penampang sebesar 2 mm kuadrat dan modulus elastisitasnya adalah 2 dikali 10 pangkat 11 Newton per meter kuadrat, maka hitunglah panjang kawat baja jika gaya yang bekerja sebesar 3000 Newton menyebabkan kawat baja bertambah panjang 3 cm. Yang diketahui luas penampangnya 2 mm kuadrat, kita ubah dulu menjadi meter kuadrat sehingga menjadi 2 dikali 10 pangkat minus 6 meter kuadrat. Kemudian pertambahan panjang kawat 3 cm, kita ubah juga menjadi meter, 3 dikali 10 pangkat minus 2 meter. Kemudian modulus elastisitasnya 2 dikali 10 pangkat 11 Newton per meter kuadrat. Kemudian gaya yang bekerja 3 dikali 10 pangkat 3 Newton, ini atau 3000. Kita tulis saja biar lebih mudah dalam perhitungannya nanti. Kita tulis 3 dikali 10 pangkat 3 Newton, dan ditanya panjang awal kawat. Nah, di sini kita juga menggunakan persamaan dari modulus elastisitas.
yaitu E sama dengan F dikali L per A dikali delta L. Kita masukkan nilai E-nya tadi, 2 dikali 10 pangkat 11 Newton per meter kuadrat, kemudian gayanya 3 dikali 10 pangkat 3 Newton, dan yang ditanya L. Kita masukkan juga dulu nilai dari A atau luas penampang, 2 dikali 10 pangkat minus 6 meter kuadrat, kemudian delta L 3 dikali 10 pangkat minus 2 meter. Kita masukkan, kita kali silang, kemudian kita hitung hasilnya. 2 dikali 10 pangkat 11 Newton per meter kuadrat dikali dengan 2 dikali 10 pangkat minus 6 meter kuadrat dikali dengan 3 dikali 10 pangkat minus 2 meter dibagi 3 dikali 10 pangkat 3 Newton, sehingga menjadi 12 dikali 10 pangkat 3 Newton meter dibagi 3 dikali 10 pangkat 3 Newton, sehingga hasilnya menjadi 4 meter. Karena 12 dibagi 3, 4, 10 pangkat 3 dibagi 10 pangkat 3 habis, satunya juga Newton per Newton habis, sehingga tinggal 4 meter. Jadi panjang awal kawat baja pada soal ini yaitu 4 meter. Soal selanjutnya, suatu pegas disusun seperti gambar, di mana tiap-tiap pegas konstantanya adalah K. Maka hitunglah konstanta sistem pegas tersebut. Kita tulis dulu. Di sini diketahui K1 sama dengan K2 sama dengan K3 sama dengan K4 sama dengan K5 sama dengan K. Karena tadi di sini diketahui bahwa konstanta tiap-tiap pegas adalah K. Kemudian yang ditanya konstanta sistem. Sehingga, nah, kita cari dulu konstanta penggantinya. Yang ini adalah rangkaian pegas paralel. Jadi kalau rangkaian pegas paralel, untuk mencari konstanta penggantinya tinggal kita jumlahkan K1 ditambah K2 ditambah K3. Karena tadi nilai konstantanya adalah K, jadi K ditambah K ditambah dengan K menjadi 3K. Kemudian untuk pegas yang bawah itu juga merupakan rangkaian paralel, sehingga K4 ditambah K5 adalah 2K. Nah, kemudian nanti pegas ini akan menjadi seperti ini. Nah, jadi kalau rangkaiannya sudah menjadi seperti ini, berarti ini sudah menjadi rangkaian seri. Sehingga rumusnya untuk mencari konstanta penggantinya adalah 1 per Ks sama dengan 1 per Kp1 ditambah 1 per Kp2. Ini tadi Kp1 itu adalah konstanta pengganti pegas pertama, yang ini yang atas yang sudah kita paralelkan, yaitu 3K. Tinggal kita masukkan 1 per 3K. Kemudian Kp2 ini untuk pegas yang bawah juga sudah kita paralelkan tadi menjadi 2K. Kemudian kita hitung sehingga menjadi 1 per Ks sama dengan 5 per 6K. Jadi kita samakan dulu penyebutnya, barulah dia menjadi 5 per 6K. Sehingga Ks nya menjadi 6 per 5K. Kita kali silangkan. Jadi untuk soal nomor 6 ini konstanta sistem pegasnya adalah 6 per 5K. Nah, soal selanjutnya, 3 buah pegas K1 dan K2 disusun secara paralel, kemudian disusun secara seri dengan K3. Jika konstanta pegas K1 sama dengan K2 sama dengan 50 Newton per meter, dan K3 sama dengan 150 Newton per meter, maka hitunglah konstanta susunan pegas tersebut. Diketahui tadi K1 sama dengan K2 sama dengan 50 Newton per meter, kemudian K3 150 Newton per meter, dan K1 dan K2 disusun secara paralel. Kemudian setelah itu disusun secara seri dengan K3. Yang ditanya konstanta susunan pegas.
Nah, kita paralelkan dulu K1 dan K2. Tinggal kita jumlahkan saja, 50 Newton per meter ditambah 50 Newton per meter sehingga menjadi 100 Newton per meter. Nah, kemudian kita susun secara seri dengan K3 sehingga menjadi seperti ini. 1 per Ks sama dengan 1 per Kp ditambah 1 per K3. 1 per 100 Newton per meter ditambah 1 per 150 Newton per meter K3 tadi. Kemudian kita hitung sehingga menjadi 1 per Ks sama dengan 250 dibagi 15.000. Ini tadi kita samakan dulu penyebutnya, baru kita jumlahkan sehingga menjadi 250 per 15.000. Kemudian kita kali silang, 250 Ks sama dengan 15.000 sehingga menjadi Ks sama dengan 15.000 dibagi dengan 250 sehingga hasilnya menjadi 60 Newton per meter. Jadi konstanta susunan pegas untuk soal ini adalah 60 Newton per meter. Soal selanjutnya, dua buah pegas identik yang disusun secara paralel memiliki konstanta pegas sebesar K, kemudian sistem pegas ditarik beban sebesar 5 Newton sehingga terjadi pertambahan panjang 25 cm. Maka hitunglah besar K pada sistem pegas tersebut. Diketahui K1 dan K2 paralel. Ini dua buah pegas disusun secara paralel. Kemudian ditarik dengan beban sebesar 5 Newton, jadi gayanya 5 Newton, dan pertambahan panjangnya atau delta X sebesar 25 cm. Kita ubah dulu menjadi meter sehingga menjadi 0,25 meter. Kemudian yang ditanya K. Nah, karena tadi dia disusun secara paralel, jadi tinggal kita jumlahkan K1 ditambah dengan K2. Karena tadi sebesar K, jadi K ditambah K adalah 2K. Kemudian ini adalah persamaan dari hukum Hooke, F sama dengan K delta X. Kita masukkan nilai F-nya tadi 5 Newton. Kemudian untuk ini K-nya tadi, K paralelnya 2K dikali dengan delta X 0,25 meter sehingga menjadi 2K sama dengan 5 Newton per 0,25 meter karena kita akan mencari nilai K ini. Kemudian kita hitung sehingga menjadi K sama dengan 5 Newton dibagi 0,5 meter sehingga hasilnya menjadi 10 Newton per meter. Jadi nilai K pada sistem pegas ini adalah 10 Newton per meter. Nah, soal ke-9, 3 pegas identik dengan konstanta pegas masing-masing 300 Newton per meter disusun seperti gambar ini. Ketika diberi beban bermassa 100 gram dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka pertambahan panjang susunan pegas adalah. Diketahui K1 sama dengan K2 sama dengan K3 karena 3 pegas identik, jadi nilainya sama 300 Newton per meter. Kemudian massa 100 gram kita ubah menjadi satuannya kilogram sehingga menjadi 0,1 kilogram. Kemudian ini karena massanya 100 gram kita dapat menghitung gayanya, yaitu massa dikali dengan gravitasi atau 0,1 kg dikali dengan 10 meter per sekon kuadrat sehingga menjadi 1 Newton. Yang ditanya delta X atau pertambahan panjang. Nah, kita cari dulu konstanta penggantinya. Karena ini kita ibaratkan pegas 1, pegas 2, dan pegas 3. Pegas 1 dan 2 disusun secara paralel, kita paralelkan terlebih dahulu sehingga menjadi 300 Newton per meter ditambah 300 Newton per meter menjadi 600 Newton per meter. Kemudian kita serikan dengan K3 sehingga menjadi 1 per Ks sama dengan 1 per Kp ditambah 1 per K3. 1 per 100
1/600 Newton per meter ditambah 1/300 Newton per meter. Kemudian menjadi 1/Ks sama dengan 3 dikali, sehingga menjadi 1/Ks sama dengan 3/600 Newton per meter. Karena di sini tadi kita samakan dulu penyebutnya. Baru kemudian dikali silang sehingga menjadi Ks sama dengan 600 Newton per meter dibagi 3 sehingga menjadi 200 Newton per meter. Karena di sini yang ditanya pertambahan panjang, kita masukkan dulu rumus dari atau persamaan dari hukum Hooke, di mana F sama dengan K delta X. F-nya tadi sudah kita cari 1 Newton, kemudian Ks-nya atau konstanta pengganti pegasnya 200 Newton per meter, dan yang ditanya delta X. Delta X sama dengan 1 Newton dibagi dengan 200 Newton per meter, sehingga hasilnya 0,005 meter, atau kita tulis 5 dikali 10 pangkat minus 3 meter. Jadi pertambahan panjang pada susunan pegas ini sebesar 5 dikali 10 pangkat minus 3 meter. Soal selanjutnya, dua buah pegas yang disusun secara seri memiliki konstanta pegas sebesar 1200 Newton per meter dan 1800 Newton per meter. Kemudian diberikan beban yang digantung di bagian bawahnya sehingga pegas mengalami pertambahan panjang sebesar 5 cm. Maka hitunglah massa beban yang digantung pada sistem pegas tersebut. Gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Diketahui tadi K1-nya 1200 Newton per meter, kemudian K2 1800 Newton per meter, dan pertambahan panjang pegas sebesar 5 cm. Kita ubah menjadi meter, 0,05 meter. Yang ditanya massa beban. Kita cari dulu lagi konstanta penggantinya. Karena ini disusun secara seri, jadi rumusnya 1/Ks sama dengan 1/K1 ditambah 1/K2, 1/1200 Newton per meter ditambah 1/800 Newton per meter, sehingga menjadi seperti ini. 1/Ks sama dengan 5/3600 Newton per meter. Kita kali silang sehingga menjadi 3000 Ks sama dengan 3600 Newton per meter dibagi 5. Hasilnya 720 Newton per meter. Jadi konstanta totalnya atau konstanta penggantinya yaitu 720 Newton per meter. Kemudian kita menggunakan persamaan hukum Hooke, F sama dengan K delta X. Nah, F ini kan adalah perkalian dari M dikali dengan percepatan gravitasi atau massa dikali dengan percepatan gravitasi. Karena di sini kita akan mencari M, jadi mencari ini massa beban. Jadi kita uraikan dulu rumus dari F. Kemudian kita masukkan nilai konstanta pengganti tadi 720 Newton per meter dan delta X atau pertambahan panjangnya 0,05 meter. Nah, kita tulis di sini gravitasi tadi 10 meter per sekon kuadrat dikali dengan massa. Kemudian 720 dikali 0,05 itu adalah 36, sehingga menjadi massa sama dengan 36 dibagi dengan 10. Jadi 3,6 kg. Jadi massa beban yang digantung pada sistem pegas adalah 3,6 kg. Soal selanjutnya, sebuah pegas yang ditarik dengan gaya 60 Newton memiliki pertambahan panjang sebesar 4 cm. Maka hitunglah energi potensial pegas tersebut. Diketahui F-nya 60 Newton, kemudian delta X 4 cm diubah menjadi meter sehingga 0,04 meter. Kemudian yang ditanya energi potensial pegas. Nah, sebelum kita menghitung energi potensialnya, kita cari tahu dulu berapa nilai konstantanya.
Ini dari rumus F sama dengan K dikali delta X. Karena kita akan mencari K, jadi rumusnya menjadi seperti ini. K sama dengan F per delta X. F-nya tadi 60 Newton, kemudian delta X-nya 0,04 meter. 60 Newton dibagi dengan 0,04 meter menjadi 1500 Newton per meter. Baru kita bisa mencari energi potensialnya, yang rumusnya EP sama dengan setengah dikali K dikali dengan delta X kuadrat. Kemudian kita masukkan setengah, kemudian K-nya tadi kita dapatkan 1500 Newton per meter dikali dengan delta X atau pertambahan panjangnya 0,04 meter kuadrat. Kemudian kita hitung sehingga menjadi 750 dikali dengan 0,0016 sehingga energi potensialnya menjadi 1,2 Joule. Baiklah, sekian pembahasan soal materi elastisitas dan hukum Hooke yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.